Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Selamat datang di channel Al-Hikmah. Dalam kesempatan ini insyaallah saya akan memberikan pengajian kitab kuning. Akan tetapi sebelum kita membahas tentang apa yang ada dalam kitab kuning atau ngaji kitab kuning, saya akan membahas bismillah terlebih dahulu. Karena ini adalah kebiasaan guru-guru saya, begitupun pula saya ketika hendak akan mengaji sebuah kitab. Kenapa? Karena ada sebuah kaidah yang bagi likulli syari'in fi fannin min funun isnai asyara fannan ayabhasal basmalah bima yunasibu dzalikal fannal masyru'a wa fa'an li haqqain haqqil basmalah wa haqqi dzalikal fannil masyru'. Penting likulli syari'an, untuk setiap orang yang hendak mempelajari sebuah ilmu di dalam satu pan dari 12 pan. Untuk apa? Ayabhasal basmalah, untuk membahas bismillah. Bima yunasibu dzalikal fannal masyru', dengan bahasan yang sesuai dengan fan yang akan dibahas. Kenapa demikian? Wifa'an li haqqaini, karena hal tersebut untuk memenuhi dua hak. Jadi ini ada haknya juga. Apa? Yang pertama adalah haqqil basmalah, yaitu adalah untuk memenuhi haknya bismillah. Jangan salah teman-teman, bismillah juga ada haknya, ya. Dan yang kedua adalah wa haqqi dzalikal fannil masyru', yang kedua adalah hak fan yang akan dibahas tersebut. Nah, pan 12 itu apa? Nah, itu ikhtilaf, akan tetapi saya tidak akan membahas lebih jauh mengenai 12 pan ini. Nah, mengenai bismillah ini adalah sebagai pembuka untuk konten pengajian kitab kuning, dengan harapan ya mudah-mudahan kita diberi keberkahan dan kita dimudahkan oleh Allah untuk memahami apa yang terdapat di dalam kitab-kitab kuning yang dikarang oleh para alim ulama. Nah, saya dalam pengajian atau pembahasan bismillah ini saya membagi menjadi 3 poin. Kenapa saya membagi menjadi 3 poin? Karena satu, untuk memudahkan. Kedua, andaikan tidak dibagi, tentu pembahasan bismillah itu kalau kata guru saya mah nggak cukup pembahasannya 7 rebok katanya gitu. Kenapa? Karena sangat kompleks sekali untuk masalah bismillah ini. Nah, ini 3 aja tentu banyak pembahasannya. Nah, yang pertama adalah kenapa sih kitab kuning itu diawali dengan bismillah? Ada yang tahu teman-teman? Yang pertama adalah iqtidaan bil kitabil aziz, karena mengikuti Al-Qur'anul Karim. Dalil yang kedua adalah dalil naqli. Alasan kenapa kitab kuning itu selalu bismillah. Kalau nggak percaya ini kitab yang saya bawa nih ya. Ini lihat. Ini diawali dengan bismillah. Dan hampir semuanya juga sama diawali dengan bismillah. Nah, dalil naqlinya adalah yang pertama, man arada ayyahya sa'idan aw yamuta syahidan falyaqul 'inda ibtida'i kulli syai'in bi bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tahu artinya? Nah, kita artikan bareng-bareng ya. Man, barang siapa, arada, yang menginginkan, yang mau, yang berkehendak. Mau apa? Ayyahya sa'idan, hidupnya bahagia. Aw yamuta syahidan, atau meninggal dalam keadaan mati syahid. Falyaqul 'inda ibtida'i kulli syai', maka ucapkanlah setiap akan memulai sesuatu. Apa? Ucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim, yaitu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalil yang kedua adalah kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au ajdam au abtar. Yang artinya adalah kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang baik. Kita mau ngaji, atau kita misalnya mau makan, atau kita mau sholat, kita mau ngaji, dan lain sebagainya, urusan-urusan yang memang penting, la yubda'u bismillahirrahmanirrahim, tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta au ajdam au abtar. Itu pengertian perkataannya, ibaratnya seperti hewan yang
buntutnya itu putus, atau hewan yang tanduknya itu patah atau retak, atau seperti hewan yang memang kulitnya itu ada semacam penyakit. Bayangkan. Nah, itu alasan kenapa sih para ulama, para musannif selalu mengawali kitabnya itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah makna bismillah. Apa sih maknanya bismillah itu? Nah, ini sebenarnya pembahasan ini jarang ditemukan di di channel-channel YouTube gitu ya. Ya kalau di pesantren insyaallah banyak. Apa sih maknanya bismillah itu? Maknanya bismi itu adalah abtadi'u ta'alluma hadzal kitab al-musamma bi. Tergantung kitabnya apa. Al-musamma bil jurumiyah hala kauni musta'inan wa mutabarikan bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Abtadi'u, saya memulai ta'alluma hadzal kitab, belajar kitab ini, al-musamma bi, yang dinamakan atau yang dinamai, bi terserah kitabnya apa. Kalau misalnya kita ngaji jurumiyah, bil jurumiyati, dengan nama jurumiyah, hala kauni, ya, musta'inan wa mutabarikan, dengan berharap pertolongan dan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Ya kalau kita mah biasanya apa maknanya? Kalau kita kan biasanya bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Nah, makna yang terkandung dalam dengan menyebut nama Allah itu abtadi'u ta'alluma, saya memulai ngaji kitab jurumiyah ini dengan meminta pertolongan dan keberkahan dengan bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Orang yang ngaji dengan mengucapkan bismillah berarti dia berharap sama Allah untuk meminta pertolongan. Apa maknanya musta'inan? Maksud makna isti'anah di situ adalah istiqdar, yaitu adalah meminta kekuatan, meminta kemampuan. Nah, wa mutabarikan, apa itu makna mutabarikan? Makna mutabarikan itu adalah az-ziyadatu wan nama'u fil khairi, bertambah-tambah dalam kebaikan. Nah, kita ngaji kitab ini jangan sampai pengetahuannya banyak tapi kebaikannya berkurang. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ketika kita membaca bismillah ini untuk memulai atau untuk memulai ngaji kitab, minimal kita ada niatan supaya kita ngaji kitab ini berkah. Supaya dengan ngaji kitab ini pengetahuan kita bertambah, begitupun pula ibadah kita semakin giat dan rajin. Nah, itu disebut sebagai berkah. Kalau sebaliknya, ya jadi laknat. Nauzubillahi min dzalik. Yang mudah-mudahan teman-teman ya di dalam channel ini kita niatkan lillah aja, li'a'la'i kalimatillah. Mudah-mudahan setiap pengajian di channel ini ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, lanjut. Bismillahirrahman. Apa itu makna ar-Rahman? Ada yang tahu? Ada yang tahu enggak itu makna ar-Rahman? Nah, ini makna ar-Rahman itu biasanya apa makna ar-Rahman? Yang Maha Pengasih. Betul? Makna ar-Rahman itu yang Maha Pengasih. Nah, akan tetapi makna lain dari ar-Rahman itu apa? Ilmun aimi bijalailin ni'am ay usuliha fid dunya ila jamil makhluqat. Arti dari ar-Rahman itu adalah ilmun im, yaitu adalah zat yang memberikan nikmat, bijalailin ni'am ay usuliha, dengan nikmat yang paling agung, yang paling besar. Fid dunya ila jamil makhluqat, di dunia untuk semua makhluk. Kenapa dikatakan sebagai nikmat yang besar? Karena cakupannya besar. Tidak hanya melihat muslim, tidak hanya melihat kafir, bahkan tidak hanya melihat manusia, sampai hewan, sampai tumbuhan pun diberi nikmat oleh Allah. Nah, itu makna dari ar-Rahman. Subhanallah. Selama ini kita cuma tahu apa arti ar-Rahman itu. Cuma yang Maha Pengasih. Tetapi maknanya subhanallah sangat dalam sekali. Nah, yang kedua ar-Rahim. Apa itu makna ar-Rahim? Nah, makna ar-Rahim ayil mun'im bidaqo ikin ni'am ay furu'iha fil akhirah lil muslimin faqat. Yang artinya adalah zat yang memberikan nikmat dengan nikmat yang dengan nikmat kecil
di akhirat untuk mukmin saja. Apa maksud nikmat kecil? Apakah nikmatnya kecil? Bukan. Tapi maksudnya nikmat kecil atau nikmat cabang itu adalah cakupannya itu kalau untuk nikmat Ar-Rahim ini khusus untuk umat muslim, umat mukmin. Dan ini hanya untuk di akhirat. Nah, tadi kan Ar-Rahman itu untuk semua makhluk, maka jangan heran kalau misalnya kita di lapangan banyak orang-orang, mohon maaf, yang non muslim itu lebih kaya, betul? Jangan heran. Kenapa? Karena nikmat dari Allah di dunia itu tidak dibatasi oleh apakah dia muslim atau mukmin, tidak dibatasi itu. Tetapi semuanya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan nikmat Ar-Rahim ini khusus. Ini mah spesial, ya, VIP atau VVIP malah ya. Kenapa? Karena nikmat Ar-Rahim ini Allah berikan di akhirat. Untuk siapa? Untuk kita mudah-mudahan, ya. Untuk kita mudah-mudahan, khususnya subscriber channel Al-Hikmah ini, ya. Di akhirat, apa bentuk daripada nikmat di Ar-Rahim di akhirat ini? Yang pertama adalah ru'yatullah, melihat Allah subhanallah, ya. Yang kedua adalah dukhulul jannah. Seperti apa? Jangan kita bayangkan. Kita di sini cukup beribadah semaksimal mungkin untuk mendapatkan nikmat Ar-Rahim di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Poin yang ketiga yaitu adalah bagaimana sih Bismillahirrahmanirrahim dilihat dari segi ilmu nahwu. Nah, ini saya dijadikan 3 poin sekali lagi supaya pembahasannya tidak melebar kemana-mana ya. Nah, yang pertama adalah bi-nya yang ada dalam bismi. Bi, kenapa ba-nya itu diberi harokat bi? Sedangkan menurut dalil di dalam Alfiyah, bi itu adalah huruf dan huruf itu adalah mabni. Sedangkan mabni itu ya sukun. Jadi bismillah itu ba-nya itu harusnya sukun itu. Gitu ya. Harusnya seperti itu. Dan menurut dalil Alfiyahnya apa? Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil mabni ayyusakana. Wa kullu harfin, setiap huruf mustahiqun lil bina, itu mabni semuanya juga. Wal aslu fil mabni ayyusakana, dan asal dari mabni itu adalah mabni sukun. Loh, huruf bi itu huruf. Huruf itu mabni. Asal dari mabni itu sukun. Tapi kenapa dikasih harokat kasroh ya? Nah, karena liwujudihi fi awalil kalimat, karena dia berada di awal kalimat. Ya, nggak bisa dong kita membaca bismillah, ba-nya sukun. Coba teman-teman, ada yang bisa nggak? Bismillahirrahmanirrahim, ba-nya itu sukun. Ya, kita praktekkan coba. Gimana itu? Susah kan? Nah, karena dia liwujudihi fi awalil kalimat, karena dia berada di awal kata, maka dia diberi harokat. Nah, kenapa harokatnya kasroh? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Karena dia diberi harokat kasroh, menurut ilmu nahwu itu ada 2 alasan. Satu, li amalihi, karena sesuai dengan amalnya. Maksudnya gimana? Ya, karena bi itu huruf jar. Dia mengkasrohkan, disesuaikan dengan apa? Dengan amalnya mengkasrohkan, ya dia diberi harokat kasroh. Yang kedua alasan kenapa bi dibaca kasroh adalah karena ada sebuah kaidah li'anna harfa sakinin idza tuhurrika hurika bil kasri. Karena huruf yang sukun jika diberi harokat kasroh, jika diberi harokat maka beri harokat kasroh. Nah, itu alasan kenapa bi-nya itu diberi harokat kasroh. Nah, ya kan? Itu baru bi. Ini melihat bismillahirrahmanirrahim dari segi ilmu nahwu. Yang kedua, ismi. Kenapa itu isminya dikasrohkan ya? Ada yang tahu? Ya, jelas. Tadi kan amalnya bi itu mengkasrohkan. Jadi ismi itu dikasrohkan karena bi. Ya, jadi ismi itu posisinya sebagai majrur karena ada huruf jar yaitu bi. Sehingga ismi dibaca kasroh. Lanjutkan, Allahi. Kenapa Allahinya dibaca kasroh? Nah, itu beda dengan ismi. Allahi itu majrurnya itu karena dia sebagai mudhof ilaih. Apa itu mudhof ilaih?
nanti pembahasannya di bab idhofat ada. Sabar ya. Sabar teman-teman. Sabar. Ini ujian sabar ya. Nah, jadi Allah itu dikasrohkan karena dia jadi mudhof ilaih. Mana mudhofnya? Mudhofnya itu ismi, Allahinya mudhof ilaih. Gabungan antara mudhof dan mudhof ilaih disebut sebagai idhofat. Apa itu idhofat? Oke, saya kasihlah ya bocoran. Ini takrifnya. Yang dimaksud dengan idhofat adalah domusmin ilasmin biqasdi takhsisi au ta'rifihi. Yang dimaksud dengan idhofat adalah menggabungkan dua isim. Tujuannya apa? Takhsis. Yang tadinya enggak khusus menjadi takhsis. Yang kedua ta'rif, menjadi ma'rifat. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah Ar-Rahman. Kenapa Ar-Rahman itu dibaca kasroh? Ada yang tahu juga? Ya, karena Ar-Rahman dibaca kasroh itu karena dia menjadi sifat dari Allah. Sehingga dia dibaca kasroh. Nah, Ar-Rahim. Kenapa ini Ar-Rahim itu dibaca kasroh? Sama. Ar-Rahim juga dia dibaca kasroh karena dia menjadi sifat yang kedua dari lafaz Allah, Allahi. Ya, mungkin itu saja untuk pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya masih ada pembahasannya termasuk ba ya. Ini hanya sepintas aja termasuk ba. Pembahasan ba itu ada 3 aspek. Satu harokatnya tadi kita sudah bahas. Yang kedua maknanya. Ya, saya lewatin kenapa? Karena ya kita insya Allah mudah-mudahan fokusnya nantilah di pembahasan di huruf jar saja ya, atau mungkin yang lebih tinggi tingkatannya gitu. Maknanya ba itu ada berapa? Ada 10. Apa aja? Saya nyebutin aja ini mah. Ada badaliyah, ada isti'anah, ada ta'wid, ada ta'diyah, ada dorpiyah, ada sababiyah, ada ilsok, ada ma'a, ada makna min, ada makna an, ada 10 makna. Bayangkan. Siap dibahas? Wah, nanti aja ya, biar jangan terlalu tinggi lah ya. Maksudnya itu biar fokus kita lebih ke Bismillahirrahmanirrahim. Itu pembahasan ba loh. Tadi harokatnya, terus maknanya, terus muta'alaknya ba. Muta'alaknya ba itu ada berapa? Ada 7. 1 muta'alak terhadap fi'ilnya. Abtadi'u bi bismillahirrahmanirrahim. Kedua muta'alak terhadap masdar. Ibtida'i hasrun bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga muta'alaq terhadap isim fa'il. Ana mubtadiun bismillahirrahmanirrahim. Keempat muta'alaq terhadap jumlah ismiyah. Ana mubtadiun bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima adalah muta'alaq terhadap fa'ilnya fi'il. Ya, fa'ilnya fi'il. Hal dari fa'ilnya fi'il. Abtadi'u musta'inan wa mutabarikan bismillahirrahmanirrahim. Yang ketujuhnya, yang keberapa? Yang keenam itu adalah hal dari fa'ilnya isim fa'il. Apa itu? Ana mubtadi'un musta'inan wa mutabarikan bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang ketujuhnya adalah muta'alaq ke fa'ilnya masdar. Ibtida'i hasilun musta'inan wa mutabarikan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kalau saya bahas terlalu kompleks. Nah, ini ya seperti yang guru saya bilang, nggak cukup untuk 7 rebok gitu ya. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pembahasan tentang bismillah ini baik dari segi alasan kenapa bismillah itu selalu berada di awal kitab-kitab kuning. Yang kedua makna bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga bismillahirrahmanirrahim dari segi ilmu nahwu kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk memahaminya dan kita bisa mendapatkan keberkahan dari bismillahirrahmanirrahim. Itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Kehilafan itu mutlak dari kekurangan saya dan benar itu adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.